coba. Harus coba. Ini UMY Tirta. Iya bener. Ini seger banget. Nah tuh maba-maba yang baru baru aja join di UMY ya, Iya, harus bener. tahu banget kalau kita tuh ada yang namanya UMY air Tirta. minum legend. Iya, hari Keren ini banget. kalian nonton video ini teman-teman, langsung putuskan mau jadi apa. Begitu jadi ya. apa? Bener. Langsung di menit itu. Yes. Kalau 3 hati berarti saatnya serawung. Serawung, jangan lupa serawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Muda Mendunia. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Muda Mendunia selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran apapun itu aktivitasnya di hari ini ya. Well, berjumpa lagi bersama host cantik, ada April yang berisik tentunya dengan obrolan yang asik pastinya. Dan alhamdulillah ya Sobat Muda Mendunia, akhirnya April dikasih kesempatan lagi nih untuk membersamai Sobat Muda Mendunia di podcast UMY Talk Season 3 Inspirasi Mahasiswa Muda Mendunia. Dan Sobat Muda Mendunia, akhirnya hari ini pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa hebatnya. Tapi Sobat Muda Mendunia, melihat realitas dunia saat ini itu ya, ini menuntun kita untuk selalu berpikir kritis ya, dimana saat ini dunia ini selalu aja ya berputar dan berproses. Pastinya ada sesuatu yang baru di setiap harinya ya. Dan maka gak heran tuh ya, setiap hari pasti aja kita menemukan hal-hal baru gitu. Nah ya, dan itu menuntut kita untuk mengikuti beberapa kegiatan dan juga pelatihan untuk memperbaiki diri kita ya, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, ngomongin tentang memperbaiki diri nih, ini erat banget nih kaitannya dengan personal branding. Wah, topik menarik ini yang akan kita bahas hari ini nih Sobat ya, tentunya dengan narasumber yang sudah kita siapkan hari ini. Kira-kira ada siapa ya hari ini? Penasaran kan? Makanya yang belum subscribe channel YouTube @UMY Yogya, buruan di subscribe dulu supaya Sobat Muda Mendunia gak pernah ketinggalan nih informasi-informasi ter-up-to-date dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan pastinya episode-episode terbaru dari UMY Talk Season 3 pastinya. Kalau gitu April udah sangat excited banget nih Sobat untuk bahas topik menarik kita hari ini terkait personal branding. Kalau gitu kita langsung aja nih undang narasumber kita di hari ini, ada Mas Erwan. Halo April dan Iya. halo Sobat Mendunia. Iya benar banget. Nah, Mas Erwan ini adalah salah satu dosen dari ilmu komunikasi ya Betul Mas ya. sekali. Benar banget. Nah, mungkin boleh disapa sekali lagi nih Mas, Oke. Sobat Muda Mendunia yang ada di rumah. Assalamualaikum Sobat Mendunia. Iya, waalaikumsalam. Gitu kan ya. Wah, luar biasa vibes-nya kalau dosen-dosen ilmu komunikasi ya Mas ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, fresh banget gitu. Baunya tuh Oke. kayak good vibes gitu ya. Oke. Semangat jiwa muda Wah, gitu iya, ya. iya dong. Kan setiap hari kita ketemu sama mahasiswa kan. Mm-mm. Jadi biar bisa inline sama mahasiswa. Yes, benar banget. Sebelumnya selamat datang ya Mas di Oh iya, podcast terima UMY kasih. Talk Season 3 ini. Wih, mantap. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Sami-sami. tengah kesibukan ya. Sibuk sekali ya dosen ya pastinya ya. Enggak juga sih. Iya juga Enggak sih. juga. Selalu bilang gitu Mas kalau Iya. orang-orang sibuk gitu. Oh gitu ya? Iya, selalu bilangnya enggak Enggak sih. sibuk sih, padahal padat banget. Tapi ini pastinya menginspirasi kita banget dong ya Sobat Muda Mendunia semua. Nah, Sobat Muda Mendunia ini ada fun fact juga nih ya Mas Apa ya, tuh? bahwa dosen ilmu komunikasi nih ya mayoritas ini maunya dipanggil Mas Mbak. Iya nggak sih Mas ya? Iya betul. Betul kan? Betul. Apakah ini salah satu bentuk personal branding nih Mas, supaya terkenal Ilkom tuh dosen-dosen yang berjiwa muda, Oke. kreatif Ini gitu kan? brandingnya prodi lebih tepatnya Mbak ya. Brandingnya prodi. Brandingnya prodi ya Mbak ya. Iya, tapi memang ini menginspirasi mahasiswa sih Mas harusnya. gitu ya? Iya sih, iya supaya bisa lebih kritis ke depannya. Ah, iya betul. Dan pastinya selalu bisa berpikir out of the box. Iya nggak betul, sih? betul. Kalau gitu ini Ya. udah masuk ke intro nih ya Mas. Oh ya oke udah masuk ya. Oke. Iya dong ya. Udah Personal branding udah mulai kesebut-sebut tadi ya. Udah mulai Udah kita ke-spill di sini. Iya dong. Nah, berbicara tentang personal branding ya Iya. Mas ya. Ini nggak asing lagi loh Mas ya buat Bener. bahas personal branding, karena kalau kita searching tuh ya kayak langsung keluar semua tuh Mas. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Tapi masalahnya Mas, Iya. saking banyaknya, Ah-ah. banyak
dari kita tuh yang gak paham gitu loh, kurang memahami Oke. secara baik personal branding itu apa. Oke, Jadi oke, oke, kitanya oke, oke. kayak bingung gitu loh, mau bangunnya dari mana sih gitu. Oh ya. Nah, mungkin Mas Erwan boleh nih jelasin sedikit kira-kira personal branding yang bisa kita pahami secara baik itu bagaimana gitu. Oke. Ya April. Jadi gini, sebetulnya personal branding itu kan hal yang sederhana dan udah given ya. Iya. Jadi kalau teman-teman sadari, semenjak kita kecil itu kita tuh udah dikasih nama sama orang tua. Nah, nama itu adalah modal pertama personal branding. Sekarang gini deh, saat ada seorang bayi wanita, bayi perempuan lahir dengan lucunya, itu kan berarti orang tuanya akan ngasih nama. Nah, gampangannya nih, saat dia itu bayi perempuan gitu ya, terus mau dikasih nama yang berhubungan sama perempuan mestinya kan, yang agak-agak girly-girly gitu. Iya. Namanya kalau orang tuanya ini basicnya itu dari Jawa, kasih nama Putri. Iya. Atau benar. kalau lagi seneng sama sesuatu yang berbau Islam, kasih nama Anissa. Oh, Meaningnya iya. sama. Benar. Cuma dari meaning itu ada personal branding yang diharapkan oleh orang tua Iya. tumbuh bersama anak ini. Jadi kalau dikasih nama Putri, berarti dia itu diharapkan nanti akan besar jadi wanita yang tumbuh bersama nilai-nilai budaya Jawa. Aku minum dulu bentar ya. Ah, boleh banget Ini nih. angkutnya enak banget. Iya. Mohon maaf ya Mas, kita cuma Sobat Mendunia bisa harus coba. harus coba. Ini UMY Tirta. Tirta. Iya bener. Ini seger banget. Nah tuh maba-maba yang baru baru aja join di UMY ya, Iya, harus bener. tahu banget kalau kita tuh ada yang namanya UMY air Tirta. minum legend. Iya, UMY Tirta wajib minum itu. Wajib. Kalau Jadi- nggak minum itu, teman-teman belum mendarah daging UMY-nya. belum jadi mahasiswa UMY ya, Bener. belum secara konkret gitu ya Mas. Iya, bener kan tanah air UMY, airnya di sini. Akhirnya di sini. Jangan lupa, Jangan lupa. harus coba, Iya. segera coba ya sobat muda-mudia. Oke, nanti teman-teman dari UMY Tirta bisa endorse kita ya. Iya, harus. Ini udah kita mention berapa Iya, kali nih ya. bener. Harus banget. Jadi ke pressure Oke, iya, UMY bener. Tirta, UMY Boga dan sekitarnya ke pressure. Boleh, mengendorse kita boleh. Iya dong, harus dong. Nah, nanti di sini bisa taruh produk-produknya UMY Boga. Ya, aman ya. Aman ya. Next ya kita bakal taruh nasi boga nggak sih Mas? Boleh, itu bagian dari brandingnya Branding. dari UMY Boga. Bener banget. Aduh, ada aja ya kalau udah ngobrol sama Mas Erwan nih sobat. Oke, balik lagi tadi ya gitu ya. Jadi personal branding itu tadi modalnya itu sebenarnya teman-teman udah punya nih dari nama. Jadi bisa diresapi lagi gitu ya. Dan kita tanya ke bapak atau ibu, sebenarnya dulu namaku tuh artinya apa dan kenapa sih dikasih nama sama-sama berarti wanita tapi dikasih nama Anissa gitu Iya. ya. Dan ini biasanya tuh terkait Mbak. Jadi misalnya saat udah mulai sekolah gitu ya, SD. Nanti kalau namanya Anissa, itu kan orang tuanya berharap dia itu pengetahuan Islamnya banyak. Yes. Disekolahkannya di SD Islam. Dan kalau yang namanya Putri tadi lebih ke arah pengetahuan budaya lokalnya banyak nih. Biasanya Oke. sekolah-sekolah negeri yang ada muatan lokalnya banyak. Hmm, Atau sekolah-sekolah swasta yang sekolah alam gitulah yang Oke. muatan kulturnya banyak banget. Yes, Nah, benar. jadi ini secara nggak langsung tanpa teman-teman sadari itu udah membangun karakter diri kita. Benar. Ya bayangin aja pendidikan SMP, SD, SMP, SMA. Yes. Termasuk circle yang dibangun pun otomatis terbentuk kan ya. Nah, sekarang nih udah usia-usia kuliah nih. Kemudian kuliah di UMY gitu ya. Nah, terus teman-teman pengen bangun kira-kira personal branding yang pas buat aku yang kayak gimana nih ya. Nah, jadi personal branding yang oke itu tuh teman-teman silahkan pilih. Kira-kira kalian pengen dikenal sebagai apa? Iya. Jadi ya tadi di breakdown dulu nih ke belakang nih. Kira-kira potensi-potensi aku, modal-modal aku apa ya gitu ya. Oke, mulai dari hal kecil dulu sebenarnya ya Mas ya. Ya. Mulai dari nama, tadi Ya, terus betul. juga bisa dari pakaian gak sih Mas ya? Bisa banget. Bisa dari pakaian. Nah, ini juga nih di ilmu komunikasi pastinya ya Mas ya. Karena jiwa muda tadi ya, dosen-dosennya tuh secara nggak langsung nih Mas, udah membranding dirinya masing-masing dengan passionnya gitu. Iya, benar. Karena pastinya setiap dosen punya karakternya masing-masing dengan cara memperlihatkan dari segi pakaian mereka. Oh, iya. Iya nggak sih Mas? Iya, benar. Kalau dari dosen PR tuh biasanya yang rapi-rapi tuh Iya, Mas. benar. Yang
Benar, benar, yang mahasiswanya jadi ngikutin Mas. Iya, benar. Jadi rapi kemejaan Iya. ya kan Mas ya. Tapi kalau udah mulai beralih ke advertising mahasiswanya, dosen advertising tuh pasti kayak udah casual gitu. Iya, santai gitu ya. Santai. Kalau udah BC, itu yang gimana tuh? Ya biasanya lebih ke produksi ya. Benar. Oke, jadi ini tadi benar yang kata April bilang. Jadi yang pertama gitu ya, kalau kita lihat teori branding Iya. biar enak ya ngomongnya, biar akademisi banget, basicnya teori. Harus dong, harus dibarengi ya Mas. Harus dibarengi sama teori. Jadi ada teori branding tuh brand equity atau nilai merek. Nah, nilai merek ini dibangun pertama itu dari brand association. Yes. Kita pengen diasosiasikan sebagai apa? Ini tadi April bilang nih. Jadi kalau tonton PR gitu ya, mereka pengen mengasosiasikan dirinya sebagai profesional PR. Makanya untuk bajunya lebih Iya. tertata, lebih rapi, lebih yang kelihatan dari keluarnya ya. Terus teman-teman di iklan gitu ya, mereka pengen mengasosiasikan dirinya sebagai profesional iklan. Profesional iklan kan memang santai, yang nyaman mau kerja prestasi sama klien atau brainstorming dimanapun gitu ya. Yes. Terus kalau teman-teman dari broadcasting, mereka lebih nyaman lagi pakai baju outdoor. Oh, oke. Celana kargo, Yes. jeans, bajunya juga sama karena mereka Menyesuaikan ya, karena produksi dimanapun, Iya apalagi sih. broadcasting di UMY itu kan fokusnya ke film dokumenter. Iya, Ya, benar. ya kayak apa namanya jurnalis-jurnalisnya National Geographic yang harus Oke. bertahan berhari-hari untuk mengamati kehidupan singa gitu ya. Iya. Ya berarti kan bajunya emang harus Benar. baju alam banget. Iya, benar. Yang itu yang emang nyaman buat ya di samping nyaman stylenya di breakdown ke aktivitas pembelajarannya dalam praktikumnya Iya. seperti itu juga Oke. gitu ya. Nah, itu artinya ya Mas ya, Ya. personal branding ini sangat banget penting ya bagi Benar, mahasiswa ya, benar. apalagi yang untuk masa depan kita ke depannya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ya, Mas, boleh. gimana nih cara membangun personal branding? Dari Oke. apa sih? Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu? Oke, menarik April. Jadi tadi saat yang pertama, tahapan pertama tadi ya, kita udah punya modal nih, udah kita pahami nama, dan kemudian tanya ke orang tua harapannya apa sih ngasih nama saya ini gitu ya. Iya. Terus habis itu ini teman-teman masih mengumpulkan data nih. Terus habis itu di brand association itu teman-teman coba mulai, saya tuh pengen diasosiasikan sebagai apa sih? Ini kita coba belajar gitu ya dari Dunkin Donut. Dia mengasosiasikan dirinya di tagline itu jelas tuh Americans number one donut. Iya. Berarti dia pengen diasosiasikan Dunkin Donut ini donut yang Amerika banget nih. Atau KFC, jagonya ayam. Nah, dia memang asosiasikan dirinya sebagai fried chicken yang ayam banget, yang jagonya ayam di situ. Iya. Jadi kalau KFC ngeluarin burger gak enak ya nggak apa-apa, karena aku jagonya ayam. Iya. Kalau mau burger ke Burger King aja gitu Iya. ya, tapi dia punya burger juga. Nah, saat dia ngeluarin burger ayam itu pasti enak banget. Oke. Karena ada ciri khas tersendiri ya Mas ya. Benar, ada ciri Harus khas. punya. Jadi ini sebenarnya adalah janji yang kita mau dikenal sebagai apa sih? Yes. Nah, kita tentukan deh. Oke. Kalau tadi diskusi di luar gitu ya, antara April, ada Kholis dan juga Alif gitu ya. Misalnya teman-teman pengen dikenal sebagai fotografer alam gitu Iya. ya udah, berarti konten-konten kalian Iya. harus konten kalian ya, kalian sudah berjanji ingin dikenal sebagai fotografer alam, itu nggak apa-apa. Iya. Nanti berlanjut ke tahap kedua nih. Tahap kedua ini adalah brand awareness. Yes. Nah, brand awareness itu kesadaran merek gitu ya. Jadi teman-teman itu pengen disadari sebagai apa. Jadi orang-orang itu tuh saat kenal April gitu ya, pengen sadar sebagai apa. Nah, ini Iya. saatnya kita membuktikan janji-janji tadi. Saat kita pengen dikenal sebagai atau fotografer alam gitu ya. Ya udah, berarti di konten sosial medianya, aktivitas teman-teman itu harus banyaknya foto-foto alam, atau juga aktivitasnya tonton kalau ada jeda kuliah nih. Iya. Kuliah pagi jam 7, nanti kuliah lagi jam 12 siang. Nah, kalian main ke Bibis gitu ya, atau main ke Mangunan, foto-foto di sana. Oke. Saking senangnya. Oke. Atau teman-teman hal sederhana gitu ya, pengen dikenal sebagai orang yang ramah. Nah, ini berarti attitude kita sehari-hari harus dibuktikan juga. Oke. Ketemu teman-teman seangkatan siapapun itu ya salaman, assalamualaikum, benar. totos gitu ya. Ya rajin menyapa gitu, karena kita pengen dikenal sebagai orang yang ramah. Yes.
Nah, gitu. pertanyaannya Mas ya, Hmm, kan kita mau dikenal sebagai apa? Itu betul. pastinya erat kaitannya dengan skill yang kita miliki, Ya, dengan minat dan bakat. betul. Nah, masalahnya nih Mas ya, Hah? banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa baru nih, Hmm, terutama ya, ya. yang masih bingung gitu Mas, masih Hmm. galau sebenarnya. Aku nih punya bakat apa ya? Aku punya skill apa ya? Nah, gimana sih Mas cari tahu gitu? Aku sukanya di sini, aku minatnya di sini, sehingga ini bisa menjadi bakat dan skill aku ke depannya. Oke, Gitu. gini teman-teman. Jagoan, rumusnya jagoan ya, formulanya. Jagoan Heeh. itu, jago di bidang apapun itu ya. Iya, Jagoan benar. itu sama dengan 1% bakat dan 99% skill. Skill, ya. Dan skill itu nggak bakat. Yes. Skill itu tuh terpisah sama bakat. Skill ini bisa dipelajari. Oke. Jadi saranku, teman-teman bebas. Pengen mengasosiasikan diri sebagai apa? Monggo. Walaupun kayak saya gitu ya, saya nggak jago motret nih. Iya. Tapi saya memutuskan hari ini, di hari Jumat tanggal 6 Oktober, saya memutuskan untuk jadi seorang jagoan fotografer. Heeh. Boleh. Di brand awareness-nya, saya teman-teman membuktikan itu. Kalian belajar fotografi. Terus kalian ikut kompetisi fotografi. Kalian ikut hunting bareng sama siapa-siapa. Nah, ini tadi kan ada tren nih ya, saat kita posting prestasi dan nge-flexing. Nah, benar banget. sebenarnya ini tadi teman-teman, saat teman-teman mengasosiasikan diri, aku pengen jadi fotografer nih, Iya. kemudian aku belajar. Kan ada proses pembelajarannya ya, Betul. hunting kemana, pas lagi berangkatnya kita storyin, terus kemudian kita hasil huntingnya kita posting di feed, Betul. terus habis itu behind the scene-nya kita taruh di reels. Orang-orang akan kenal kita sebagai orang yang belajar fotografi. Betul. Saat kita kemudian ikutan lomba foto gitu ya, Iya. misalnya pas Milad UMY kan sering tuh lomba foto kampus. Nah, benar. kita ikutan kemudian menang. Iya. Terus kemudian pas lagi awarding kita storyin, itu menurutku sih nggak flexing sebagai followersnya ya, tapi Benar. oh ternyata April nih yang pengen jadi fotografer sekarang udah berhasil, ikut seneng ya. Iya. Karena aku tuh tahu progresnya April tuh day to day-nya tuh kamu pengen banget jadi fotografer gitu. Karena loh. ngikutin ya Mas ya Iya. dari akun sosial medianya atau lainnya ya. Dan karena saat kita punya akun sosial media, followers kita biasanya circle kita kan, orang-orang Iya. dekat sama kita kan. Betul. Nah, Pastinya yang kita kenal nggak sih lebih iya. tepatnya Mas? Betul. Nah itu jadi ya, tapi memang sih Pril, misalnya dirimu nih juara fotografi nih, Iya. nomor 1 se-UMY gitu ya pas lomba Amin. Milad, amin. Terus Amin, gitu. yang posting kan nggak cuma di akunnya April aja ya, Iya. di akunnya UMY juga bakal posting, bakal diposting Bakal juga. di-repost. Nah ini nih orang-orang yang nggak kenal April, Iya. taunya, wih April nih Keren banget nih. keren banget nih, sombong nih. Gila ya kamu sekarang. Nah itu gitu komen-komen itu kan. ada. Nah makanya di sini teman-teman pun harus memfilter. Jadi Iya. saat ada komen-komen jelek ya dibaca nggak apa-apa. Tapi ya sudah, karena dia nggak kenal juga kan, nggak usah terlalu dipikirin lah. Karena Iya. fokus tadi di brand association. Yes. Terus kemudian tadi brand awareness. Yes. Karena dampaknya nih ya, orang-orang yang jadi followersmu ini udah masuk orang-orang yang loyal nih. Iya. Jadi orang-orang yang lebih dari sekali untuk menikmati konten-kontenmu di sosial media, atau orang-orang yang nggak cuma sekedar kenalan terus udah nggak kenal lagi, tapi kenalan terus biasanya ngajak main lagi, Iya. ngajak main lagi. Ini kalau dari sisi branding ada brand loyalty. Iya. Jadi kalau di produk gitu ya, April udah beli KFC, makanan ayamnya oh ternyata enak nih. Iya. Terus April beli lagi, nah pembelian yang kedua ribeye, itu kamu udah masuk loyal. Iya sih. Jadi Karena kan- kita udah tertarik ya Mas ya. Iya, ya kalau di personal branding, kenalan, habis kenalan tetap berteman. Iya. Nah itu udah benar. loyal, berarti Benar-benar. orang-orang udah mulai loyal nih. Iya. Sama yang terakhir nih, dari branding ini, personal branding ini adalah perceived quality. Iya. Jadi tadi dari hasil eksplorasi fotomu, nanti kan ketemu nih, oh karakternya April ini ternyata kalau motret itu mesti ada modelnya di tengah, Oke. ada orangnya di tengah nih, Oke, dapat dapat karakternya ya Mas. karakternya April. Nah itu Oke. jadi orang itu begitu, kalau misalnya aku senang foto gitu ya, kan akan follow beberapa teman-teman yang senang foto. Oke. Jadi betul tepatnya April, oh ya aku udah bayang nih, April itu mesti ada modelnya. Kalau punyanya Alif, saya nanti mesti dia nggak pakai model misalnya, Iya, gitu. benar-benar. Itu ada kualitas yang diharapkan, dan ini dampaknya ke depan, dikit lagi ya, dampaknya ke depan. Ini berhubungan sama cuan. Iya. Jadi saat Karir ya. iya, jadi saat saya nanti gitu ya punya produk, tadi misalnya saya punya WM Tirta gitu ya, kemudian Yes. saya pengen bikin konten nih. Iya. Nah ini saya bikin kontennya, ya aku butuh konten yang ada orang minumnya tengahnya nih. Oh aja deh, karena dia jago nih foto, ada modelnya. Iya, Jadi- jadi orang udah kenal kita ya Mas ya Benar. sebagai apa. Nah Mas, ini mungkin juga keresahan banyak anak milenial zaman sekarang. Ada yang relate nggak nih Sobat Muda Mania? Jadi tuh sekarang gini Mas, Iya. tren banget yang namanya konten-konten yang estetik. Ah betul. Nah, ini tuh jadi keresahan tersendiri gitu. Kenapa resah dengan konten estetik? Kan bagus. Jadi takut
takut gitu loh Mas buat upload konten-konten yang berbau prestasi dan personal branding, membranding diri tadi Mas, seperti Oke. yang kita bilang tadi. Ya. Karena ya balik lagi tadi udah di-mention sama Mas Erwan kan kalau ya itu bentuk flexing, terus sombong banget loh ngupload konten-konten yang kayak gitu-gituan Iya, betul. gitu kan. Jadi kan gimana sih Mas rasa apa ya? Solusi Ya. solusi untuk meredam rasa takut itu yang kayak karena ini harus dimulai. Personal Iya, betul. branding ini harus dimulai dan Mas, sehingga orang kenal kita sebagai apa, nemu Iya. deh karakter kita ini sebagai apa gitu. Oke. Kalau kita nggak mulai kita nggak tahu dong Mas. Iya, betul, Gitu. betul. Nah, itu gimana? Rasa takut itu harus kita buang kemana nih? Jadi gini sih, sebaiknya teman-teman memang berpikirnya agak egois nggak apa-apa ya, karena Iya. personal branding ya, agak egois menurutku penting di sini, Yes. karena teman-teman pengen nyari jati diri Iya. yang seperti apa. Nah ini saat teman-teman sudah milih satu jati diri, misalnya tadi kalau tadi kan emang berbasis skill ya, fotografer gitu ya, ini kalian pengen bangun jati diri, aku sebagai anak yang guyup Oke. itu berarti saat ada aku Heeh. atau anak serawung gitu ya. Anak serawung itu berarti aku yang nggak milih temen nih. Ke anak vodka masuk, Ya. ke RPC masuk. Pokoknya tiap ada tongkrongan aku bisa masuk ke situ. Oke. Ya bisa terima di mana-mana. Oke. Apa yang pengen memutuskan jadi anak yang seperti itu. Oke. Kan berarti nanti saat aku lagi kumpul sama teman-teman Ciko gitu ya, foto bareng, posting nanti so asik nih. Akan ada yang udah kayak gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau menurutku sih tadi balik lagi ke ego kita pengen bangun Oke, yang oke. kayak gimana, karena tujuan besarnya ya, ke depannya misalnya kalau saat saya memilih gitu ya, jadi aku pengen jadi anak si paling serawung nih. Si paling Ya, serawung. si paling serawung. Ada nggak nih yang sama nih si paling serawung? Si paling serawung Kalau Saku anak MY gitu ya. UMY terkenal kayak kalau lihat dia tuh udah ini banget nih gitu kan terkenal. Di mana-mana ada dia lagi Bosen banget nih, tapi nggak apa-apa sobat Bunda-Munia, emang harus selalu dilihat ya Mas ya, nggak Iya. apa-apa. Harusnya kita harus berafirmasi nggak sih Mas? Iya, betul. Untuk selalu berpositif thinking ya sama iya, kita. sepakat Pril. Iya, karena Ya tadi. kadang tuh yang merusak tuh emang otak kita sendiri Mas. Makanya Mindset tuh. kita sendiri gitu. Jadi tadi saat kita emang udah memutuskan untuk si paling serawung, Iya. terus kemudian kita berteman dengan siapa-siapa saja. Dan emang tujuan kita nyari teman sebanyak-banyaknya kan. Nah, begitu ada orang yang so asik nih di mana Yes. masuk, di mana masuk, itu akan selalu ada. Oke. Tapi balikin lagi lah ke tujuan baik kita gitu ya. Ya balik lagi sih, berarti tujuan berarti harus baik dulu nih. Harus baik dulu. Karena emang tujuanmu baik, Ya. pasti jalannya juga baik. Betul. Ada suara miring yang bilang ya didengerin aja nggak apa-apa, Iya, tapi tetap jangan terlalu peace aja. dipikirin. Betul, jangan overthinking sendiri ya. Iya, karena banyak Benar. teman-teman yang lebih positif lagi Ya, kan. benar banget Mas. Iya. Nah, menurut Mas Erwan sendiri, personal branding ini harus kita mulai semenjak kita menjadi mahasiswa ini, atau ketika nanti kita udah mulai mau kerja? Oh, justru sekarang, Pril. Sekarang ya. Sekarang hari Sekarang ini banget. kalian nonton video ini teman-teman, langsung putuskan mau jadi apa. Begitu jadi ya. apa. Benar. Langsung di menit itu. Yes, Jangan first tunggu video ini selesai. Benar, arsipan yang berbau-bau prestasi itu dibuka lagi ya Mas. Iya, bener. Karena banyak banget nih Mas, postingannya 0 sekarang mahasiswa ya. Iya, Gara-gara bener. takut tadi gitu. Iya, jadi- sayang sekali. Iya, aku tuh bener loh, Pril, sering sekali follow mahasiswaku gitu Iya. ya. Yang dulu pas zaman kuliah, dia itu sering posting-posting. Begitu udah lulus kuliah, kita lihat postingan aku tinggal 3, tinggal 2, bahkan Betul. 0. Ya Iya. karena persaingan kerja sih Mas ya menurut April juga. Karena gak semua yang kita kerjakan tuh kan bakal relate ya di dunia kerja. Sepakat. Sepakat kan Mas? Sepakat. Maka dari itu nih kita harus sebagai mahasiswa dari sekarang nih kita udah mulai membuka diri. Kira-kira kita bisa masuk dari segi mana aja supaya nanti pas kita udah selesai nih kita bisa masuk segala segi pekerjaan. Gitu. Walaupun ya tetap ya Mas kita harus Iya. punya branding diri kita sendiri Iya. gitu. Jadi nggak bisa diarsipin deh postingan-postingan tadi gitu kan. Iya sih. Dan ini Benar. menariknya sih nanti kalau udah nyari kerja gitu ya. Saat teman-teman sudah punya personal branding, itu kalian tuh punya pembeda dibanding yang lain. Oke. Jadi ini pengalamanku aja gitu ya. Oke. Begitu dulu aku lulus kuliah S1, dulu tuh aku pikirannya aku pengen kerja di tempat yang banyak anak mudanya. Oke. Terus dulu opsinya kalau nggak di radio, Ha-ha. di iklan. Oke. Terus di iklan aku lihat juga nih kira-kira apa yang bisa aku masukin ya. Karena dulu hobiku itu mesti kalau tiap ada acara-acara di kampus, aku dulu di Kine. Oke. Pemutaran-pemutaran film mesti jadi divisi promosi, Oh. promosi publikasi, promosi publikasi, mesti itu terus. Udah bawa advertising banget ya Mas. Dari dulu banget Dari memang. dulu banget. Makanya sekarang jadi Yang dosen belum advertising. iya benar, yang belum tahu advertising pun dulu aku belum tahu advertising. Jadi taunya aku suka sama promosi, suka sama publikasi. Nah, terus jadi itu jadi benang merahku begitu masuk ke advertising, ternyata banyak divisinya tuh. Aku lebih nyaman di
kalau nggak copywriternya, nulis naskahnya, atau di desainnya. Oke. Sama-sama aku masukin lamarannya dan keterima di copywriternya. Oke. Nah, jadi di situ dulu aku mulai memutuskan, oke deh, aku berarti personal brandingku ini ya, iklan yang lebih kalah nulis naskah. Oke. Walaupun ntar itu berkembang lagi juga ke depannya, tapi benang merahnya tetap sama sih. Benar. Nulis naskah terus. Ya, begitu sobat muda-mudinya, emang harus kita mulai untuk personal branding mulai dari menjadi mahasiswa. Betul. Bisa diikuti dari apa dulu hobinya nggak sih Iya, Mas? betul Apa yang sekali. disukai Iya. gitu ya, sehingga kalian nemuin enaknya di mana nih gitu kan, skillnya di mana nih gitu kan ya. Nah, sehingga orang-orang bisa tahu nih sobat muda-mudinya ini karakternya di mana Iya, dan betul. mau dibilang apa nih gitu kan ya, mau dikenal sebagai apa. Betul, Nah, betul. banyak banget lah sobat muda-mudinya, jangan, ini nggak bakal rugi kalau kita udah mulai membranding diri kita mulai Iya, dari sekarang gitu sepakat. kan ya. Dan kira-kira kegiatan apa aja sih Mas yang bisa dilakukan mahasiswa nih terutama ya untuk memperbaiki kualitas dirinya nih? Oke, jadi gini, di Jogja itu tuh kota yang menurutku gampang banget dapat ilmu. Iya. Jadi bahkan sederhananya gitu ya, kita lagi makan di angkringan Yes. sendirian, itu ketemu yang jual angkringan mesti diajak ngobrol. Iya. Ketemu teman sebelah diajak ngobrol. Nah itu menariknya. Iya. Aku tuh beberapa kali ketemu orang random aja di angkringan gitu ya. Oh ternyata dia modifikator motor. Oke. Terus aku dapat ilmu banyak dari dia. Atau kayak kemarin nih lagi di kantin BEM Ha-ah. makan sendirian, terus Oke. ada mas makan juga. Ya udah Oke. aku gabung sama dia biar nggak Oke. ngabisin meja. Oh, Ternyata dia fotografernya tim sepak bola di Blitar. Jadi aku dapat Wow. insight banyak banget tentang sepak bola gitu ya, dan bagaimana seorang fotografer di Oke. situ. Jadi kalau menurutku sih di Jogja hal pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah keluar rumah, kemudian benar. serawung, Yes. gabung aja. Nggak gitu. boleh menutup diri ya Mas Iya ya. betul. Jadi kalau misalnya yang tinggal di kos gitu ya bisa keluar rumah, gabung sama pemuda-pemuda Iya. setempat boleh, atau sama teman-teman yang nongkrong di kampus boleh. Nah menariknya di kampus, Oke. ini kan di Banyak sini banyak sekali kegiatan. ada UKM ya, Oke. unit Benar kegiatan banget. mahasiswa. Benar. Terus juga ada juga BSO. Nah sebetulnya tuh di UKM dan BSO ini tuh ajang kita mencari teman. Iya. Dan kadang-kadang gitu ya, yang kalau yang inline sih masuk ke kine dapatnya belajar film. Iya. Tapi ada juga nih masuk di kine, ketemu teman-teman yang suka desain, mereka belajar desain. Mungkin Iya, awalnya dari benar. support poster film dulu Oke, gitu ya. oke. Tapi ke belakang mereka jadi desainer malah. Benar. Itu sangat mungkin. Iya, sangat tidak ada yang tidak mungkin sobat Iya. muda-mudanya. Jadi di sini tuh ya asiknya teman-teman yang kuliah di Jogja gitu ya. Iya. Dan tadi kenapa saya sepakat sama April juga, mending personal branding dibikin sejak zaman masih kuliah, karena Iya. di zaman kuliah ini tuh teman-teman punya banyak teman. Benar. Dan kita seumur yang sama ya. Yes. Beda nanti kalau teman-teman udah lulus kuliah di masyarakat, kadang-kadang kita nggak dapat circle yang seluas ini di kampus. Benar. Tuh yang anak rantau nih sobat muda-muda yang ngerantau udah jauh-jauh ke Jogja, masa sih Nah. kesempatannya tidak dimanfaatkan dengan baik? Betul. Nah, kapan lagi gitu ya bisa belajar banyak hal dari segala seni, apalagi Jogja ini terkenal dengan kota pelajar ya Mas Benar ya. banget. Iya dong. Jadi Nah, mainnya nggak cuma di selatan aja nih, Iya. main ke UI, main ke ISI, satu Yes. juga ada atau main ke Atma Jaya. Siapa tahu dapat jodoh sekalian kan ya? wow, pakai komplit ya. Kalau bisa itu amin sih Mas ya. Iya. Dan soalnya mencari jodoh itu Iya. juga perlu personal branding. Iya. April gitu ya. Kemudian ketemu beberapa cowok-cowok di sini gitu Yes. ya. Kan mesti kamu pilah-pilah nih, Pril. Betul. Ada yang selera aku, ada yang enggak. Ya. Dan ini kalau misalnya ketemu cowok yang kok kayaknya anak-anak komunikasi sama-sama aja ya. Yes. Itu ya jadinya nggak bisa ngebedain gitu Ya. ya. Tahap pertama jadi nggak usah dibedain. Tapi Betul. kalau ada dia udah punya personal branding yang kuat nih. Tadi misalnya nih dia mau adver banget nih. Atau PR banget nih Yes. dengan dandanannya yang udah rapi, Ya. cara ngomongnya juga manners. Terus belum kalau diajak ngobrol lebih panjang lagi dia tahu tentang dunia PR gitu ya. Ya. Paling nggak April jadi bisa Terbuka. ngebedain nih. Oh, ini anak PR banget nih. Benar. Tinggal Benar. tadi pilih nih, secara kok atau bukan gitu ya. Iya benar. Waduh luar biasa, ini kita udah pembahasannya udah komplit banget ya. Mulai dari personal branding, sosial media sampai wejangan untuk cari jodoh nih sobat. Pada intinya kita nggak boleh menutup diri ya Mas Iya, ya. betul Harus sekali, Pril, betul benar-benar kita bisa masuk ke segala circle, harus friendly sama semua orang ya. Iya, karena sekali kita mapping kan. Jadi tadi sesama misalnya teman-teman udah milih sesama fotografer Iya. tadi gitu ya. Kalian masuk komunitas fotografi. Jadi kalian jadi tahu kan, ini kompetitorku semua sebetulnya sama-sama benar. punya karya foto. Nah, sekarang gimana biar karyaku bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya nyari pembeda, saat kita udah punya pembanding, kita lebih mudah ya. Iya, Nah, benar tadi sekali.
Makanya pentingnya untuk serawung kemana-mana. Betul banget Sobat Muda Mendunia. Nah, memang dari waktu ke waktu ya Sobat Muda Mendunia, dunia ini semakin menuntut kita ya Ya. untuk selalu memperbaiki skill yang kita miliki, baik itu hard skill maupun soft skill ya Mas Betul ya. sekali. Dengan penuh kematangan skill Iya, gitu kan ya. sepakat. Makanya harus banget kita mulai personal branding mulai dari sekarang menjadi mahasiswa. Karena Iya. ini ada peluang besar untuk kita memperbaiki kualitas dari diri kita sendiri Betul gitu ya Mas ya. sekali. Ada banyak banget nih Sobat Muda Mendunia untuk kita belajar dari segi manapun. Ya. Seperti tadi Mas Erwan bilang ya, mulai dari serawung dulu, terus juga ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Betul. Seperti UKM, ada banyak banget kita UKM ya Mas ya. Ya, betul Ada sekali. juga BSO dan juga yang paling penting nih Mas, rajin-rajin deh ikut pelatihan dan juga workshop nggak sih Mas? Iya, betul. Sesuai dengan minat kita, bakat kita gitu kan, yang kita sukai gitu. Iya. Dan jangan lupa juga nih ikut magang, banyakin magang nggak sih Mas? Iya betul. Harus banget dong, banyakin magang. Jadi biar kita tahu nih skill Yes. yang kita dapetin dari tempat nongkrong itu saat jadi profesional itu Yes. kayak gimana sih jadi Benar. mengkonversi skill menjadi cuan. Yes, bener banget. Harus. Nah, itu secara nggak sadar sih Mas ya. Iya, Dengan betul. banyaknya kita ikut kegiatan-kegiatan seperti Ah, pelatihan, iya. workshop, juga magang kayak gitu. Itu tuh secara tidak langsung melatih skill berpikir kritis kita. Betul Dan sekali. kita jadi lebih visioner nggak sih Iya, Mas ya? iya, Jadi iya. kita tahu tujuan hidup kita apa. Iya, betul. Terus juga kita lebih open minded gitu loh Mas. Iya. Dengan peluang-peluang pekerjaan di masa sekarang. Iya. Ya seperti yang kita nggak tahu karena dunia selalu berputar kan ya Mas Betul ya. sekali. Seperti yang kayak sekarang sosial media kan banyak banget ya Mas ya. Aduh, banyak, harus banget kita baca peluangnya ya. Iya. Nah, udah saatnya nih Sobat Muda-Mudia untuk kita mempersiapkan masa depan kita sedari sekarang. Iya. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya Mas. Karena Betul. ini bukan cuma omong belaka gitu ya. Dan kalau bukan saya, Anda siapa lagi penerus generasi bangsa ini? Kita iya, harus betul banget sekali. membangun bangsa ini ya kan. Yes, pokoknya Iya, kalau betul bukan sekali. kita siapa lagi gitu Iya, ya Mas betul. ya. Do your best di setiap momen dan kesempatan atau peluang yang kalian miliki, karena kesempatan tidak datang dua kali. Betul sekali, betul Bener sekali. banget. Mungkin ini kita udah harus closing ya Mas ya. Oke, cepet banget ya, Sayang nggak sekali kerasa. cepet banget ya Mas ya. Tapi boleh dong Mas, pesan atau 3 kata deh untuk Sobat Muda Mendunia yang sekarang lagi berjuang nih untuk memperbaiki kualitas dirinya. Oke, nggak 3 kata kali ya? Agak Boleh. panjang nggak apa ya? Nggak apa-apa Susah. Mas, Oke. harus banget. Jadi gini nih teman-teman, saat teman-teman pengen belajar skill gitu ya, nanti biasanya dihadapkan sama, wah kayaknya di YouTube ada nih, Iya. atau di apa namanya TikTok, Yes. itu banyak juga nih. Nah tapi kalau menurutku itu penting yang dari belajar-belajar sendiri gitu ya. Tapi belajar dari tongkrongan itu juga penting juga nih, karena saat belajar dari tongkrongan tadi itu teman-teman jadi bisa punya pembanding, jadi bisa dapat insight-insight baru lebih cepat Oke. dari situ, walaupun nanti bisa kalian dalami lagi dari belajar sendiri ya. Betul. Tapi saling berbagi ini penting banget nih, karena nanti juga kedepannya saat teman-teman sudah mulai hidup mandiri, Iya. hidup apa namanya di masyarakat gitu ya, ya rezeki bakal datang dari Betul. situ, teman-teman yang bakal bantu dari situ juga. Iya, nggak ada yang tahu ya Mas Iya, ya. jadi kalau 3 kata berarti saatnya serawung. Serawung, jangan lupa serawung. Kalau Mas Iya. Jun itu biasanya tagline-nya dolan, kalau Mas Erwan serawung, Iya, Sobat Muda serawung. Mendunia. Nah, Iya. Sobat Muda Mendunia, terima kasih banyak ya. Sami-sami. Mas Erwan sudah menyempatkan waktunya untuk Iya. hadir di podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Muda Mendunia yang ada di Amin. rumah. Ya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe nih channel YouTube UMY Yok ya. Ya, Dan betul. buat khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi, apalagi konsentrasinya broadcasting advertising yang diajarkan oleh Mas Erwan, harus banget ya Mas komen di kolom komentar sebanyaknya gitu kan. Dan jangan lupa juga mention Iya. Mas Erwan supaya nanti siapa tahu nih ya akun yang kedeteksi gitu kan langsung auto A nilainya. Gitu ya. Oke. Nggak boleh gak sih Mas? Kalau mau dapat A gimana Mas caranya? Belajar. Apa? Kalau mau dapat A, Dapat A ke kelas aja. ke Ntar kelas saya kasih tau aja. caranya. Oke, Kita gitu berproses nih. bersama di kelas ya. Harus Serawung berproses bareng. Yes, bener banget. Kalau gitu terima kasih banyak Sobat Muda Sami-sami. Mendunia. Sampai jumpa di episode UMY Talk Season 3 berikutnya. Terakhir nih Mas, tagline kita. Ya. Kalau April bilang UMY Talk Season 3, kita bakal jawabnya dengan inspirasi mahasiswa muda mendunia. Oke? Inspirasi mahasiswa muda Muda mendunia. mendunia. Oke, siap. Oke. UMY Talk Season 3, inspirasi mahasiswa muda Muda mendunia. mendunia. Yeay, bye-bye. Dah.